Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Cahyati dengan 3 digit NIM terakhir 250 dari kelas 2024D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu ketiga, yaitu materi mengenai peran persepsi dalam keputusan organisasi. Baik, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan mengenai pengertian persepsi. Jadi, menurut Robbins, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna terhadap lingkungan mereka. Artinya, yaitu setiap orang bisa melihat situasi yang sama, tetapi memaknainya yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya persepsi. Jadi, proses terjadinya persepsi ini ada 3 tahap utama. Yang pertama yaitu tahap perhatian, yang kedua tahap pengorganisasian, yang ketiga yaitu tahap penafsiran. Yang pertama yaitu mengenai tahap penafsiran, yaitu kita memilih informasi di mana yang kita ingin fokuskan. Jadi tidak semua informasi itu bisa diproses. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu informasi yang kita terima diatur dan dikelompokkan. Yang ketiga yaitu penafsiran. Kita memberi makna berdasarkan pengalaman, nilai, dan harapan pribadi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi, menurut Robbins ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor pada individu, yang kedua yaitu faktor pada objek, yang ketiga yaitu faktor pada situasi. Faktor yang pertama yaitu faktor individu ini terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Faktor kedua yaitu faktor pada objek, yaitu terdiri dari gerakan, suara, ukuran, dan latar belakang. Yang terakhir yaitu faktor situasi, yaitu terdiri dari waktu, lingkungan kerja, dan juga kondisi sosial. Yang selanjutnya yaitu bias dalam pengambilan keputusan. Bias dalam pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu fundamental attribution error, yaitu kita cenderung menyalahkan faktor internal orang lain. Contohnya yaitu karyawan terlambat. Padahal karyawan terlambat ini dianggap sebagai karyawan yang malas, padahal mungkin bisa saja terjadi macet. Yang kedua yaitu self-serving bias, yaitu jikalau berhasil, mereka menganggap itu karena kemampuan mereka sendiri. Jikalau gagal, itu mereka merasa bahwa itu penyebabnya dari faktor luar. Yang ketiga yaitu halo effect, menilai seseorang hanya dari satu karakteristik saja. Contohnya, karena dia ramah, dia dianggap sebagai karyawan yang kompeten. Yang keempat yaitu selective perception, yaitu kita hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Yang kelima yaitu confirmation bias, yaitu mencari informasi yang mendukung pendapat kita saja. Yang keenam yaitu overconfidence bias, yaitu terlalu percaya diri terhadap keputusan sendiri. Yang ketujuh yaitu anchoring bias, yaitu terlalu terpaku pada informasi awal. Selanjutnya yaitu contoh kasus bias persepsi dalam organisasi. Yang pertama yaitu kasus rekrutmen karyawan, yaitu HR menyukai kandidat karena berasal dari universitas ternama atau langsung dianggap lebih kompeten. Nah, contoh kasus ini itu termasuk dalam kategori halo effect. Yang kedua yaitu kasus penilaian kinerja, yaitu manajerial menilai satu kesalahan besar dan mengabaikan prestasi sebelumnya. Ini termasuk dalam kategori selective perception. Kasus yang ketiga yaitu keputusan investasi. Manajer tetap mempertahankan proyek gagal karena sudah mengeluarkan banyak biaya. Ini disebut escalation of commitment. Yang selanjutnya yaitu strategi pengambilan keputusan yang etis. Menurut Robbins, keputusan yang baik itu harus rasional dan etis. Di dalam strategi pengambilan keputusan yang etis terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu menggunakan model pengambilan keputusan rasional. Langkahnya terdiri dari 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua menentukan kriteria. Yang ketiga memberi bobot pada kriteria. Yang keempat mengembangkan alternatif. Yang kelima mengevaluasi alternatif. Yang keenam memilih alternatif terbaik. Langkah yang kedua yaitu menggunakan beragam perspektif, yaitu melibatkan tim agar tidak terjadi bias individu. Strategi yang ketiga yaitu menggunakan data dan bukan asumsi.
Jadi keputusan berbasis fakta itu lebih objektif. Strategi yang terakhir yaitu menerapkan etika dalam keputusan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan dampak bagi karyawan, dampak bagi pelanggan, dan dampak jangka panjang. Pendekatan etika umum ini juga terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu utilitarian approach, yaitu manfaat terbesar untuk banyak orang. Yang kedua yaitu rights approach, yaitu menghormati hak individu. Yang ketiga yaitu justice approach, yaitu adil dan tidak diskriminatif. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu persepsi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan organisasi. Oleh karena itu, setiap individu memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda, maka keputusan bisa dipengaruhi oleh berbagai bias. Oleh karena itu, organisasi perlu yang pertama menyadari adanya bias, yang kedua menggunakan model rasional, yang ketiga yaitu melibatkan banyak perspektif, yang keempat yaitu mengutamakan etika dalam keputusan. Baik, sekian materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.